Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini eh, saya dan teman-teman akan menyajikan sebuah seminar nasional teknik sipil yang eh, diajukan dengan nama Sentil sebagai singkatannya yang diadakan pada hari ini pada tanggal 27 Mei 2021 secara virtual untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi Profesi. Pada seminar nasional teknik sipil hari ini kami akan menyajikan akan disajikan 5 buah jurnal oleh teman-teman saya, yaitu ada bidang transportasi yang berkaitan dengan teknik sipil, yang kedua ada struktur, ketiga hidraulika, keempat geoteknik, dan kelima ada manajemen konstruksi. Jadi seminar nasional teknik sipil kali ini akan menyajikan jurnal-jurnal yang akan membuka wawasan kita mengenai dunia keteknik sipilan. Pemateri juga merupakan orang-orang yang cukup paham ya di bidangnya. Mungkin perkenalkan, saya Kusuma Jedadiansyah dari kelas alih program D4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil yang akan memoderatori seminar nasional pada hari ini. Seminar nasional hari ini yang pertama akan disajikan untuk bidang hidraulika terlebih dahulu. Ya. Yang pertama akan menyajikan jurnal mengenai sistem pendukung keputusan untuk perencanaan alokasi air secara parsipatoris pada suatu wilayah sungai. Jurnal ini akan disajikan oleh Saudara Devrian Rupianto. Halo Mas Devrian. Halo, selamat siang. Ya, udah siap kan Mas? Insya Allah siap. Ya. Waktu dan tempat saya sediakan. Baik, mungkin selamat siang saudara-saudara. Saya mohon izin untuk share screen ya. Ya, silakan. Mohon untuk host mengenable share screen karena saya masih belum bisa share screen. Ya, sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrian Rupianto dari kelas AP TFBPS. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi Profesi ini, saya akan mempresentasikan jurnal hasil teknik yang bertema hidrolika dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Perencanaan Alokasi Air secara Partisipatoris pada suatu wilayah sungai. Dengan penulis jurnal adalah Waluyo Hatmoko, R. Wahyudi Triweko, dan Dodi Yudianto dari Aviasi Fakultas Teknik Universitas Parahyangan. Metode penelitian pada ini adalah ilustrasi penggunaan model alokasi R Microsoft Excel secara partisipatoris dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan keberadaan sistem pendukung keputusan untuk pengelolaan alokasi air yang berbasis masyarakat pengguna air dan mengkaji perkembangan sistem pendukung keputusan untuk pengelolaan alokasi air secara partisipatoris. Pada beberapa negara mungkin sistem pendukung keputusan alokasi ini telah berkembang. Jadi sebagai sistem pendukung negosiasi berbasis internet dan pembantu resolusi. Kemudian ringkasan substansi ini yang pertama kayak wawasan di masa lalu di masa
peran pemerintah masa lalu itu sebagai penyedia dan masa kini sebagai fasilitator dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu alokasi air, mungkin masih penjelasan mengenai alokasi air seperti penjatahan air permukaan untuk berbagai keperluan pada suatu wilayah sungai dalam memenuhi kebutuhan air bagi para pengguna air dari waktu ke waktu. Kemudian tingkatan alokasi air ini bagi menjadi 3 juga, seperti alokasi air strategis, air taktis dan tahunan, dan alokasi air tingkat operasional. Kemudian yang kedua adalah sistem pendukung keputusan untuk alokasi air. Yang pertama adalah model simulasi, yang kedua adalah model simulasi berdasarkan hak guna air. Ini seperti pendukung keputusan alokasi air yang disusun berdasarkan hak guna air dan yang banyak diterapkan di berbagai negara, seperti MODSIM atau Laba Digital 1995 dan berbagai pengembangan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah model optimasi, seperti mencari solusi yang optimal. Metode ini memaksimalkan fungsi dan tujuan yang berupa manfaat atau meminimalkan fungsi kerugian. Yang keempat adalah teknik analisa multi kriteria. Teknik analisa ini fungsinya membandingkan dan memberi urutan prioritas dari yang mungkin belum penting sampai yang terpenting. Yang terakhir adalah sistem pendukung keputusan untuk alokasi air secara partisipatif. Ya, ada 2 fungsi, yaitu model simulasi alokasi air generik dan perencanaan visi bersama pendekatan atau shared vision planning. Kemudian pada substansi ketiga ada SPK untuk perencanaan alokasi air di Indonesia. Yang pertama ada perkembangan SPK untuk perencanaan alokasi air di Indonesia, seperti model optimasi untuk adalah kebutuhan perencanaan alokasi di 5. Nggak ada, nggak saya Mbak. Dukung SPK alokasi. Di 5 di kondisi wilayah studi di DAS tersebut. Yang kedua adalah kelembagaan pengelolaan sumber daya air serta berjalan wakilan atau pemangku kepentingan di DAS Cisadane adalah Dewan Sumber Provinsi. Terus yang ketiga adalah sistem pendukung alokasi air. Yang ke penggunaan model alokasi air Excel secara partisipatoris. Mungkin 4 tersebut adalah substansinya dari jurnal tersebut. Ini adalah hasilnya, hasil ilustrasi di DAS Cisadane menggunakan. Diketahui hasil jurnal tersebut dilakukan pengamatan dengan debit andalan 80%, dengan hasilnya adalah untuk di simulasi ini daerah kekurangan air berada di daerah irigasi Pasar Baru Barat, Pasar Baru Timur, dan DI Empang. Sementara air baku tidak kekurangan air sebab diberi prioritas utama. Padahal ini diketahui yang berwarna merah adalah demand dan berwarna hitam adalah supply-nya. Kemudian dengan kekurangan air ini yang terjadi pada akhir Oktober, maka akan mengganggu awal tanam persiapan lahan irigasi. Jadi sebaiknya permintaan investor tersebut ditolak. Solusi komprominya adalah mengizinkan kawasan ambil air sebesar 1 meter kubik per sekon. Dan hasil simulasi ini menurunkan air di irigasi pada akhir bulan Oktober pada pengambilan 2 meter kubik per sekon. Adalah bahwa adanya sistem ini air dalam mencapai konsensus bersama. Pada beberapa negara, sistem pendukung ini untuk alokasi air telah berkembang menjadi sistem pendukung negosiasi, sistem pendukung negosiasi perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kelembagaan, dan alam wilayah sungai masyarakat. Dalam pengelolaan alokasi air ini perlu dikembangkan sistem pendukung keputusan untuk pengelolaan alokasi air secara partisipatoris. Pengembangan ini dapat dilakukan berdasarkan sistem yang sudah dan telah berjalan dalam perencanaan alokasi air yang strategis, penyusunan pola dan perencanaan pengelolaan sumber daya air, perencanaan teknik untuk alokasi air tahunan dan memberi izin penggunaan air serta pelaksanaan operasional alokasi air secara tepat waktu.
proses pengambilan keputusan secara partisipatoris dengan bantuan SPK tadi dapat dipandang sebagai proses dalam kepentingan saling berbagi keterampilan, pengetahuan, dan visi dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk kepentingan masyarakat luas. Mungkin terima kasih presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari saudara-saudara. Ya, terima kasih kepada Saudara Devrian Rupianto atas penyajiannya mengenai pengalokasian air di sungai. Untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya dari review jurnal yang dipaparkan oleh Saudara Devrian. Saya mau bertanya. Ya, silakan Ya, kepada silakan. Saudara Mas Maman. Jadi menurut Anda secara pribadi, model simulasi seperti apa yang paling tepat dalam pengambilan keputusan alokasi air? Ya, terima kasih atas saya pertanyaannya. Jawab langsung ya. Ya, silakan pada Mas Devrian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Mas Maman. Baik, tadi memang benar ada 5 model pada sistem untuk keputusan alokasi air ini. Terdapat pada slide yang ini. Jadi ada model simulasi berdasarkan hak, model optimasi dan teknik analisis multikriteria, dan yang terakhir sistem pendukung keputusan alokasi secara partisipatif. Jadi menurut saya yang paling efektif adalah yang kelima, sistem pendukung keputusan untuk alokasi air secara partisipatif. Karena model simulasi ini merupakan suatu pendekatan perencanaan yang menggunakan metodologi perencanaan sumber daya air secara tradisional. Dan pemodelan kolaboratif dalam penyusun sistem pendukung keputusan. Jadi seperti langkah-langkah tradisional pada planning manual, akan tetapi SV ini menyertakan stakeholder pada seluruh proses perencanaan. Jadi ada ketiga pilar. Pilar yang pertama adalah pilar partisipasi masyarakat secara langsung, dan yang kedua adalah seluruh stakeholder menyertai kerjasamanya, dan yang pilar ketiga adalah sistem pendukung keputusan ini mudah digunakan, transparansi, juga bagi masyarakat yang bukan pemrograman dapat dijalankan dengan cepat untuk menghasilkan evaluasi penerus secara alternatif, secara real time pada saat itu, dan keluarannya memang diperlukan oleh seluruh stakeholder. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, yang sistem model yang sangat efektif dalam mendukung alokasi air sungai di Indonesia. Bagaimana Mas Maman, sudah puas atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan? Ya, kalau untuk saya sendiri sudah cukup untuk jawaban yang telah diberikan tersebut. Ya, untuk pemaparan jurnal yang pertama yang berkaitan dengan hidraulika pada seminar teknik sipil hari ini dicukupkan sekian. Kita melanjutkan ke bidang teknik sipil lainnya. Yang kedua akan dipaparkan mengenai jurnal yang berkaitan dengan bidang struktur yang berjudul dengan studi perbandingan gaya geser dasar seismik berdasarkan SNI nomor 3/1726 tahun 2002 dan SNI 3/1726 tahun 2012, studi kasus struktur gedung Green Edge Semarang, yang akan dipaparkan langsung oleh Mbak Arup Kausar. Kepada Mbak Arup, waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal di bidang struktur, yaitu studi perbandingan gaya geser dasar seismik berdasarkan SNI 03/176/2002 dan SNI yang terbaru yaitu SNI 2012 untuk studi kasus struktur gedung Grand Edge Semarang. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu merupakan jurnal teknik sipil dan perencanaan
yang dibuat oleh Agustinus Agus Setiawan dari Universitas Pembangunan Jaya Tangerang. Nah, untuk lokasi penelitiannya sendiri yaitu di area Grand Edge Hotel dan Mall di daerah Semarang di Jalan Sultan Agung nomor 96, Pondok Tinggal, Jawa Timur. Nah, untuk tujuan analisis penelitiannya sendiri, seperti yang kita tahu, desain untuk perencanaan di gedungnya di awalnya sendiri itu dia menggunakan beban gempa yang sesuai dengan SNI 2002. Nah, ada SNI terbaru yang terdapat di Indonesia yaitu SNI 2012 dan memiliki gempa rencana yang dengan periode yang berbeda. Nah, tahun 2012 sendiri itu periode 500 tahun, sedangkan periode 2012 sendiri untuk periode ulang 2500 tahun. Nah, dengan adanya periode gempa rencana yang berbeda ini, nah maka tujuan penelitian sendiri itu untuk melakukan perbandingan antara dua tinjauan tersebut, yaitu perubahan gaya geser dasar seismik serta pemeriksaan terhadap kinerja gedung apakah masih aman atau tidak. Nah, metode penelitiannya sendiri yaitu dilakukan dengan menggunakan ETAPS versi 9 yang analisis pertamanya sendiri itu menghitung gaya gempanya sendiri dulu, lalu setelah itu dilakukan analisis dengan menggunakan ETAPS. Nah, untuk pembahasan penelitiannya sendiri, dari hasil analisis dimensi yang diperoleh yang menggunakan ETAPS, nah gaya geser dasar seismik diperoleh sebesar 107%. Sedangkan untuk analisis statik ekivalen SNI 2012 sendiri menghasilkan gaya geser yang 2,5 kali lebih besar daripada hasil SNI 2002. Nah, kita bisa melihat dari tabel yang ada perbandingan antara gaya SNI yang dihasilkan di gaya SNI yang kedua dan 2012. Dari beban-beban yang ada, kita bisa lihat bahwa analisis tersebut menyatakan nilai keamanan yang aman semua dari SNI 2002 ataupun SNI 2012. Maka dapat disimpulkan bahwa gedung yang terdapat di Semarang tersebut, walaupun dengan analisis gempa yang terbaru yang 2012 memiliki nilai keamanan yang sama. Jadi gedung tersebut dapat digunakan lagi. Sekian presentasi mengenai analisis gedung dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Mbak Rup atas pemaparannya mengenai analisis gempa pada suatu studi kasus. Selanjutnya saya berikan waktu untuk sesi tanya jawab dari pemaparan Mbak Arup. Silakan yang akan bertanya. Kepada Mbak Elisa, apakah sudah siap untuk pertanyaannya? Apakah ada pertanyaan dari Mbak Elisa? Ya, silakan untuk ajukan pertanyaannya kepada Mbak Arup. Bagaimana suaranya putus-putus? Bisa ditampilkan slide ketiga.
kalau lah ini dia itu solusi uh, nambah fitur tambahan. Nah, mengisi total existing itu dengan tarik dan tekan yang berupa baja atau beton dan atau menggunakan kabel post tension. Nah, yang keempat sendiri yaitu menambahkan dinding baja dengan tangan digunakan untuk gedung. Baik, terima kasih. Saya serah. Terima kasih pada Mbak Arub dan Mbak Risa. Selanjutnya saya lanjutkan untuk pemaparan jurnal di bidang teknik sipil. Yang ketiga itu ada di bidang transportasi yang akan dipaparkan oleh Mbak Elisa. Kepada Mbak Elisa, waktu dan tempat saya sediakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk share screen ya. Sudah terlihat? Sudah. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan jurnal transportasi dengan judul Sistem Angkutan Multimoda dalam Mendukung Efisiensi Biaya Logistik di Indonesia. Nama jurnalnya dari Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik, kemudian judulnya Sistem Angkutan Multimoda dalam Mendukung Efisiensi Biaya Logistik di Indonesia. Penulisnya Wahyu Wibowo dengan afiliasi dari Universitas Nasional, dan kemudian ada Irwan Chairudin dari STMC Trisakti. Ini dari jurnal itu sendiri. Objek penelitiannya itu berdasarkan 20 orang dengan kriteria siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti. Kemudian permasalahannya adalah pelaksanaan transportasi intermoda di negara berkembang termasuk Indonesia berjalan dengan baik bagaimana di negara maju. Ini di sebelah kanan ini ada hasil dari kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti. Di sini ada respondennya, ada 20 orang dengan sistem multimodanya itu dari 44 hingga 48 dengan efisiensi biaya logistiknya dari 45% hingga 48%. Kemudian di tabel 2 ini ada perhitungan dari SPSS
dengan model summary dari model 1 dengan nilai R-nya 0,894A, kemudian R-square-nya itu 0,8, adjust R-square-nya itu 0,788, dan error-nya estimasi 3,401. Sebelum kita melangkah kepada resume, kenapa sih kita harus meneliti dari efisiensi biaya logistik ini berhubungan dengan TDM atau Transportation Demand Management, di mana itu merupakan pengaplikasian peraturan-peraturan dan strategi untuk meminimalisir kebutuhan akan kendaraan pribadi. Selain itu, kebutuhan akan kendaraan pribadi ini juga cukup signifikan. Kemudian ada namanya biaya logistik juga di sini. Dalam transportasi atau dalam hal lain, mengatur kebutuhan dapat menjadi alternatif yang akan menjadi sebuah low cost untuk meningkatkan kapasitas di daerah lainnya. Kemudian ada mengatur kebutuhan dalam hal transportasi yang juga potensi untuk membuat lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kesehatan masyarakat, komunitas yang lebih kuat, dan kota yang lebih makmur. Sistem TDM sangat berkaitan dengan dukungan komunitas sekitar untuk transportasi yang lebih berkesinambungan. Bentuk-bentuk transportasi demand management atau TDM itu diantaranya ada efisiensi parkir, efisiensi biaya logistik, dan electronic road pricing. Kemudian dari jurnal ini dengan tujuannya adalah kita akan mendapatkan informasi dari pelaku usaha tentang sistem transportasi multimoda yang diterapkan dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem angkutan transportasi multimoda. Dalam proses pengangkutan intermoda di Indonesia masih berada pada masing-masing segmen kegiatan transportasi karena peraturan perundang-undangan belum ada yang mencakup semua aspek tanggung jawab pihak yang terlibat, sehingga sering menimbulkan konflik. Perusahaan pendukung MTO atau Multimoda Transport Operator di Indonesia pada umumnya masih bekerja sebagai subsistem dari International Freight Forwarder atau MTO. Belum tampak keberadaan SDM yang memadahi dalam penyelenggaraan transportasi intermoda dari segi pengelolaan dan penguasaan teknologi. Menurut penelitian, didapat adanya keeratan hubungan antara sistem transportasi multimoda di Indonesia berdasarkan hasil survei yang tadi di slide sebelumnya, itu transportasi multimoda di Indonesia itu memiliki efisiensi biaya logistik sebesar 0,894 dan pengaruh sistem transportasi multimoda terhadap efisiensi biaya logistik itu sebesar 80%. Dengan demikian, semakin besarnya efisiensi biaya logistik ini, semakin besar juga efisiensi harga biaya logistiknya itu semakin besar. Sehingga perlu diterapkannya TDM atau peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang memang itu diharuskan agar biaya logistik itu lebih masuk akal atau lebih murah. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Elisa atas pemaparan review jurnalnya yang berkaitan dengan bidang transportasi, terlebih tadi ada yang untuk efisiensi biaya logistik dari multimoda di Indonesia. Selanjutnya, untuk dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya untuk di bidang teknik sipil transportasi ini? Saya mau nanya. Ya, saya persilakan. Ya, silakan. Untuk jurnal tentang transportasi ini, saya mau menanyakan tentang mengapa transportasi intermoda itu belum berjalan dengan baik. Lalu yang kedua yaitu contoh keadaan intermoda yang sudah berjalan itu seperti apa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kenapa sih pelaksanaan transportasi intermoda di Indonesia itu belum berjalan dengan baik dibandingkan dengan negara maju lainnya? Itu pertama, adanya segmentasi tadi. Adanya segmentasi tanggung jawab tunggal di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga ada
belum adanya penggunaan satu dokumen tunggal, alias sistemnya juga masih manual dan pencatatannya pun juga masih masing-masing. Itu sih. Kemudian contoh dari pelaksanaan intermoda itu sendiri yang memang sudah lebih baik itu ada di pelabuhan utama di Indonesia, itu ada di Pelabuhan Tanjung Priok dan juga Pelabuhan Tanjung Perak. Di sini mereka sudah berupaya meningkatkan pelayanan terhadap lalu lintas perdagangan domestik, regional maupun internasional dengan menggunakan manajemen informasi untuk kelancaran arus barang atau disebut electronic data interchange dengan sistem komputasi operasional. Kemudian ada manajemen pelayanan just in time, kemudian ada pelayanan kapal dengan zero waiting, dan juga pusat pelayanan satu atap. Itu merupakan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan multimoda di pelabuhan. Kemudian di sini juga untuk multimoda di darat itu ada namanya dry port. Ini posisinya sudah diterapkan di Solo, di Jebres itu juga sudah ada. Itu sih, sekian dari saya, dari pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Yang lain adakah yang ingin bertanya lagi untuk pemaparan? Tapi sepertinya cukup ya untuk satu bidang satu pertanyaan untuk mengefisiensikan waktu juga. Jadi kita lanjut ke bidang teknik sipil lainnya. Terima kasih atas pemaparannya Mbak Elisa. Yes. Terima kasih atas kesempatannya juga. Ya, selanjutnya kita lanjut ke bidang geoteknik. Bidang geoteknik teknik sipil pada seminar teknik sipil hari ini akan dipaparkan oleh Mas Abdurrahman Istani Zuhri. Yang akan mereview jurnal dengan judul Analisis Hazard Gempa dan Usulan Ground Motion pada Batuan Dasar untuk Kota Jakarta. Kepada Mas Maman, waktu dan tempat saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, saya izin share screen ya. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai review saya tentang jurnal bidang geoteknik, analisis hazard gempa dan usulan ground motion pada dasar untuk Jakarta. Kemudian untuk nama jurnalnya, saya mendapatkan itu dari website Sinta dengan nama Jurnal Teknik Sipil dengan judul paper Analisis Hazard Gempa dan Usulan Ground Motion pada Batuan Dasar untuk Kota Jakarta. Untuk penulisnya itu ada dua. Yang pertama adalah Bigman Marihat Hutapea dan kedua adalah Immanuel Mangape. Kemudian untuk afiliasinya, kebetulan kedua penulis tersebut berasal dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Untuk secara ringkas, resume jurnal seperti ini. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sering terjadi gempa. Jadi untuk mengetahui bagaimanakah kecepatan maksimum pada batuan dasar, maka perlu perhitungan analisis hazard gempa. Analisis hazard gempa sendiri dilakukan untuk menentukan suatu batas intensitas gempa tertentu yang berlaku di daerah kajian berdasarkan suatu nilai kemungkinan yang akan terjadi atau terlampaui pada suatu periode tertentu. Jadi batasan-batasan tersebut juga dapat kita tentukan menggunakan metode probabilistic seismic hazard analysis. Nah, untuk percepatan maksimum di batuan dasar menurut SNI 031726 tahun 2002 untuk Kota Jakarta
memiliki standar 0,15. Itu untuk periode ulang 475 tahun. Nah, karena semakin majunya zaman, tentu juga tidak luput dengan adanya salah satu program software bisa di laptop maupun di PC seperti sekarang, itu ada yang namanya model sumber gempa 3 dimensi dengan bantuan program PSHA dari USGS. Untuk jurnal ini menggunakan versi tahun 2007. Kemudian untuk metode penelitiannya, sebenarnya kita akan pakai 2 software. Yang pertama software USGS PSHA versi 2007, dengan yang kedua adalah SYNTH. Untuk masing-masing software itu akan menganalisis satu analisa. Untuk software USGS PSHA sendiri untuk menganalisis percepatan maksimum batuan dasar, dan SYNTH itu untuk menganalisis ground motion sintetik. Untuk menganalisis ground motion sintetik sendiri, sebenarnya dapat dilakukan dengan metode kita menghitung ulang atau kita meremodel dari model ground motion yang sudah ada. Kemudian untuk kesimpulannya, hasil dari USGS PSHA sendiri memberikan nilai atau hasil 0,239. Nah, hasil tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai SNI yang tadi yang 0,31726 tahun 2002 dengan nilai 0,15. Kemudian untuk program SYNTH itu sebelumnya, itu untuk Kota Jakarta sesuai dengan masing-masing sumber gempa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa remodeling untuk gempa umumnya masih memiliki perbedaan nilai yang sedikit, jadi tidak terlalu terpengaruh dengan hasilnya. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih atas pemaparannya, Mas Maman. Selanjutnya, dari yang lain ada yang bertanya dari pemaparan review jurnal yang dipaparkan oleh Mas Maman? Mungkin saya izin bertanya. Ya, boleh, Devrian. Baik, mungkin mekanisme di manakah memiliki kontribusi terbesar pada hasil program USGS PSHA tahun 2007 tersebut. Kemudian, berapa nilai percepatan maksimum di batuan dasar atau PGA tadi untuk setiap mekanisme yang di-input? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Baik, saya akan langsung menjawab saja dari pertanyaan dari saudara Devrian. Jadi, USGS PSHA, maksud saya dalam jurnal tersebut dipaparkan menginput 4 mekanisme. Yang pertama ada mekanisme subduksi megatrus, itu nilainya 0,178. Kemudian ada mekanisme subduksi Benioff, itu 0,164. Yang ketiga ada mekanisme shallow background, itu 0,153. Kemudian yang terakhir ada mekanisme shallow crustal fault, itu 0,109. Nah, dari nilai yang terbesar tadi, maksud saya nilai hasil akhir yang 0,239, itu mekanisme subduksi megatrus mengambil peran terbesar dari hasil tersebut. Seperti itu, Saudara Devrian. Bagaimana Mas Devrian? Apakah sudah cukup atas jawabannya? Terima kasih atas Saudara Mas Abdurrahman. Saya sangat terbantu sekali atas jawabannya. Mungkin sudah sangat cukup sekali, Mas Kusuma. Ya, baik. Kita lanjut ke pemaparan review jurnal yang terakhir di bidang teknik sipil, yaitu manajemen konstruksi. Oke, sebelumnya mau izin share screen dulu ya. Ya, yang terakhir akan dipaparkan oleh Mbak Nila Permatasari dengan judul Persepsi Risiko terhadap Penyediaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja dalam International Joint Venture pada Proyek Infrastructure. Ya, waktu dan tempat saya sediakan. Oke.
Manila, udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Nila Permatasari. Di sini saya akan tentang jurnal manajemen konstruksi yang berjudul Persepsi Resiko Terhadap Penyediaan Infrastruktur. Untuk jurnalnya itu berasal dari jurnal teknik sipil dengan jurnal yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk penulisnya yang pertama dari Pui dan yang kedua dari Shirley Suseno Lumeno. Itu penulisnya itu berasal dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Jadi tujuan dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu untuk menggali persepsi kontraktor terhadap resiko menurunnya kualitas, produktivitas, dan hubungan kerja yang dihadapi akibat pengadaan dan pengelolaan tenaga kerja yang berpeluang menimbulkan kerugian di dalam suatu aliansi. Di proyek-proyek besar itu kan memerlukan atau membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan teknologi-teknologi yang sangat tinggi sehingga membutuhkan suatu gabungan antara mitra asing dan mitra domestik sendiri. Lalu untuk pengambilan data di jurnal ini, data yang diperoleh itu dengan cara survei. Jadi surveinya itu dilakukan oleh beberapa responden, yaitu dengan menanyakan permasalahan yang terkait seperti faktor resiko, frekuensi terjadinya, dan dampak terhadap penurunan kualitas, produktivitas, dan itu dengan analisis resiko, analisis korelasi, dan analisis statistik. Untuk analisis resiko itu dilakukan berdasarkan suatu matriks tingkat resiko yang menghubungkan frekuensi terjadinya masalah yang terkait dengan faktor risiko dan tingkat pengaruhnya. Jadi ini untuk matriks yang analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini dilakukan untuk melihat korelasi antara masalah yang terkait dengan faktor resiko kontraktor dalam penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada analisis statistik. Analisis statistik di sini dilakukan dengan alat bantu software yang bernama SPSS. Hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu menginti bahwa terdapat perbedaan antara masalah penyediaan dan pengelolaan mana mitra domestik serta berbagai level manajemen dalam international joint venture. Jadi permasalahan yang terkait dengan peraturan, perizinan, pengetahuan, pengalaman kerja, komunikasi, serta kompensasi reward atau gaji yang dapat merugikan pelaksanaan proyek. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih atas pemaparannya Mbak Nila. Slide-nya dari teman-teman yang lain. Ada yang ingin bertanya kepada Mbak Nila atas pemaparan review jurnal yang berkaitan dengan manajemen konstruksi? Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk Mbak Nila, kan tadi di slide permasalahan, di slide pembahasannya. Nah, itu terdapat perbedaan antara permasalahan penyediaan dan pengolahan tenaga kerja. Nah, untuk secara detail
jawab langsung ya. Silakan. Jadi untuk dari hasil survei yang sudah dilakukan itu, permasalahan intinya itu ada mitra asing itu masalah yang paling tinggi atau masalah yang paling krusial ada di membutuhkan waktu yang pelaksanaan proyeknya. Yang kedua itu ada terkait permasalahan tenaga kerja yang biasanya tuh permasalahan-permasalahan ini tuh ditangani oleh pihak domestik sendiri, sehingga pihak asingnya tuh kurang tanggap terhadap masalah-masalah yang ada. Lalu selanjutnya ada akurasi informasi kebutuhan tenaga kerja. Jadi menimbulkan resiko utama yang berpeluang untuk seperti kesalahan informasi yang disampaikan untuk level manajemen yang lebih rendah, sehingga akibatnya diterima itu tidak sesuai dengan kualifikasi proyeknya. Lalu yang keempat itu ada kurangnya pengetahuan dan pengalaman tenaga kerja, karena jika proyek-proyek besar itu berada di suatu daerah, biasanya itu pekerja-pekerja itu berasal dari daerah proyek yang biasanya tidak memiliki kualifikasi yang sesuai atau yang dibutuhkan di lapangan. Lalu selanjutnya yaitu terbentuknya kelompok-kelompok dari daerah, suku, dan lain sebagainya atau negara, sehingga mereka biasanya hanya mematuhi perintah-perintah dari daerah yang sama. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada penguasaan bahasa asing. Jadi adanya kendala komunikasi antara mitra asing sama terkait si pekerja itu dialami oleh mitra domestik seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mbak Nila. Bagaimana Mbak Arup? Sudah oke? Sudah. Ya, terima kasih kepada 5 pemaparan review Jurnal Teknik Sipil pada Seminar Nasional Teknik Sipil hari ini atau Sentil 2021. Terima kasih banyak atas pengetahuan baru, wawasan baru yang berkaitan dengan teknik sipil, sehingga kita semua lebih mengetahui apa saja yang dibalik semua keformalan yang ada di kampus. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.